Halo Sobat Dongnim, gimana kabarnya kalian nih? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke Sobat, di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita Donghua berjudul Immortality part yang kelima. Buat para sobat yang belum nonton part sebelumnya, langsung aja cek link yang ada di deskripsi video ini. Buat kamu yang penasaran dengan kelanjutannya, yuk kita langsung aja gas ke alur ceritanya. Melanjutkan part sebelumnya, kini rombongan para murid akhirnya berangkat menuju Gurun Hanhai. Dalam perjalanan, Yuan Jiangkong juga turut menyusul dan menyapa para murid yang ia lewati. Tak terkecuali Fang Han, dirinya saat itu merasakan energi kuat dalam aura Yuan Jiangkong. Malam harinya, mereka semua pun akhirnya sampai di Gurun Hanhai untuk beristirahat terlebih dulu sebelum menuju kota bulan biru esok hari. Setelah itu, mereka semua mulai bersantai dan menghangatkan diri. Sedangkan Fang Han sendiri bermeditasi dalam teknik spiritual Yuan Chen. Di dalam sana, Fang Han mulai melatih kemampuan bertarung. Sontak, ia pun langsung berhenti meditasi saat dihampiri Yuan Jiangkong dan juga Zuo. Di sisi lain, Liu Kang sama sekali tidak peduli dengan kedatangan mereka. Rupanya, mereka berdua sedang meminta pedang pusaka angin milik Zuo yang sebelumnya telah masuk dalam tubuh Fang Han. Selain itu, Senior Mo juga turut penasaran dengan pusaka rahasia yang ada di dalam tubuh Fang Han. Saat itu, Yuan Jiangkong pun tanpa segan meminta pusaka pedang milik Zuo. Di sisi lain, Fang Han akhirnya mengerti akan niat Yuan Jiangkong yang sebenarnya sangat ingin mengambil lukisan naga Huangquan. Namun, penyelesaian masalah mereka justru tertunda setelah mengetahui kedatangan para pasukan bandit pasir. Melihat kedatangan gerombolan mereka, para bangau mistis pun diperintahkan agar pulang. Setelah itu, Zuo pun diberikan pedang sementara oleh Senior Mo untuk digunakan saat formasi nanti. Alhasil, mereka semua pun akhirnya bertempur 10 lawan ratusan ribu. Sayangnya, Pangeran Bao malah terluka akibat terkena serangan panah. Setelah pasukan pemanah habis, kini giliran pasukan pedang yang menyerang mereka. Dengan sigapnya, Senior Mo pun langsung melibatkan boneka mistis dalam peperangan. Alhasil, sederet pasukan pedang pun akhirnya dibuat tepar oleh si boneka mistis. Selain itu, ke-10 orang itu pun bertarung menghabisi jajaran banyaknya pasukan bandit pasir. Dan Fang Han sendiri menggunakan kesempatan ini untuk melatih kemampuan berpedang. Jadi, semua ini merupakan bagian dari pengalaman Fang Han berperang untuk pertama kali. Alhasil, peperangan pun berlangsung sengit. Di sisi lain, salah satu boneka mistis tengah berhasil dilenyapkan oleh mereka. Sementara itu, Liu Kang turut penasaran dengan kemampuan Fang Han berperang.
Alhasil ia pun memancing sang bandit pasir agar mendekati Fang Han demi mengetes kemampuan bertahan. Beruntungnya, Fang Han akhirnya berhasil membunuh bandit itu. Sementara itu, Hong Yi sempat curiga dengan apa yang dilakukan Liu Kang. Tak berselang lama, Senior Mo diperlihatkan Pangeran Bao yang saat itu mengalami kesulitan saat bertarung. Selain itu, Pangeran Bao juga turut dihajar habis-habisan hingga terdesak. Alhasil, Pangeran Bao mulai mundur dan terus-menerus melemparkan pasir sampai bandit itu kelilipan. Di sisi lain, Senior Mo yang sejak tadi sangat muak, ia pun langsung membunuh bandit itu tanpa ampun. Sementara itu, Fang Han dan teman-teman tengah masih menghabisi satu persatu pasukan bandit pasir yang masih tersisa. Tak terkecuali Yuan Jiangkong, dirinya dapat dengan mudah mengalahkan deretan pasukan bandit pasir sekaligus. Di sisi lain, Fang Han yang melihat kemampuan hebat Yuan Jiangkong pun merasa sangat kagum. Namun, pedang ular perak milik Yuan Jiangkong malah menghampiri Fang Han. Rupanya Yuan Jiangkong tengah berniat menguji Fang Han. Akan tetapi niat tersebut tertunda setelah serangan pedang hasrat merah tengah menyerang Yuan Jiangkong, yang mana Senior Mo mengetahui kalau Pangeran Fan Hong telah datang. Setelah itu, Pangeran Fan Hong akhirnya menampakkan diri dengan menyeret mayat Pangeran Bao. Hong Chen Mo Zong. 慢着，不错，你那羽化门为了 Tak berselang lama, Pangeran Fan Hong pun memunculkan 10 jenderal iblis Yasha. Sementara itu, Fang Han dan kawan-kawan tengah masih bertarung dengan pasukan bandit pasir yang tersisa. Di sana, Hong Yi menyuruh mereka agar tetap fokus melawan bandit pasir. Mendengar nama iblis Yasha, Fang Han sendiri mengingat tentang makhluk tersebut ke dalam sebuah buku yang pernah ia baca. Alhasil, Senior Mo pun langsung cekatan mengambil tindakan untuk melawan mereka. Jadi, Senior Mo dan para murid saat itu berniat membentuk formasi untuk membunuh para iblis Yasha. Sedangkan Yuan Jiangkong tengah berhadapan melawan Pangeran Fan Hong. Untuk membentuk formasi, mereka semua pun membaca sebuah mantra. Namun Zuo sendiri merasa sangat kesulitan mengendalikan pedang formasi. Oleh karenanya, Senior Mo pun memberikan nasihat agar Zuo tetap tenang ketika membentuk formasi. Meskipun saat itu Yuan Jiangkong ingin berniat menolong mereka, namun Pangeran Fan Hong justru menghalangi. Sampai pada akhirnya, pertarungan mereka pun berlangsung sengit. Setelah formasi pedang telah hancur, mereka pun bergegas membaca mantra dan membentuk formasi 3. Sampai pada akhirnya, Senior Mo pun berhasil mengikat iblis Yasha. Sontak, Pangeran Feng Hong pun datang menghampirinya lantaran terkejut dengan kemampuan Senior Mo. Tanpa berlama-lama, Senior Mo pun langsung menghabisi iblis Yasha itu sekaligus. Sementara itu, Yuan Jiangkong rupanya masih berusaha menyerang Pangeran Feng Hong. Oleh karenanya, ia pun mengejar Pangeran Feng Hong yang tengah berniat menjauh. Selain itu, Senior Mo dan murid pun turut membantu membunuh Pangeran Feng Hong. Namun, pedang yang mereka kirim justru malah dapat dikendalikan Pangeran Feng Hong.
Oleh karenanya, Senior Mo pun memerintahkan para murid agar menyalurkan kekuatan pedangnya kepada Yuan Jiangkong. Dengan kecepatannya, Yuan Jiangkong pun dapat dengan mudah melemahkan Pangeran Fan Hong. Namun, Pangeran Fan Hong rupanya masih bisa bertahan. Sedangkan Yuan Jiangkong merasakan kerusakan kekuatan pedang yang ia gunakan. Sementara itu, Fang Han dan kawan-kawan akhirnya telah selesai menghabisi pasukan bandit pasir. Sontak, salah satu bandit pasir itu pun menyerang Liu Kang dari belakang. Beruntungnya, Fang Han dapat secepat mungkin menghabisi bandit itu. Sementara itu, Senior Mo yang melihat pertarungan mereka tengah berpikir tentang rencana Pangeran Fan Hong di balik semua ini. Tak berselang lama, Yuan Jiangkong pun akhirnya dapat menghabisi Pangeran Fan Hong. Namun ternyata Pangeran Fan Hong masih saja hidup. Di sana, Pangeran Fan Hong mengeluarkan aura jahat sekte setan debu merah. Hal tersebut membuat Yuan Jiangkong tidak dapat menyerangnya. Alhasil, seluruh jiwa bandit pasir yang telah mati akhirnya terhisap ke dalam tubuh Pangeran Fan Hong. Karena kondisi sudah terdesak, mereka semua pun memutuskan pergi. Namun percuma saja, mereka semua justru malah terkena energi yin jahat guntur hingga membuat jiwa mereka lemah dan berhalusinasi. Sementara itu, Fang Han sendiri sama sekali tidak terpengaruh energi jahat tersebut berkat pil esensi Juqiao yang telah ia serap ke dalam darah. Oleh karenanya, ia pun memanfaatkan tetesan darah miliknya untuk mendetoksifikasi energi jahat yang mempengaruhi Hong Yi. Sementara itu, Fang Qingshu rupanya telah sampai di Gurun Hanhai. Di sana, Fang Qingshu dipertemukan oleh Mo Lin yang sebelumnya telah merencanakan pembunuhan bersama Jin Sitai. Pada saat itu, Mo Lin tengah sedang meremehkan Fang Qingshu. Namun, Fang Qingshu sama sekali tidak mempedulikan hinaannya, sehingga ia pun langsung menyerang Mo Lin. Alhasil, Mo Lin pun mencoba untuk kabur. Oleh karenanya, Fang Qingshu pun langsung bergegas mengejar Mo Lin. Singkat cerita, Fang Han pun akhirnya menggunakan darahnya untuk mendetoks tubuh Hong Yi. Di sisi lain, Yuan Jiangkong dan Senior Mo tengah masih bisa bertahan dalam segel pelindung. Di sana, Pangeran Fan Hong merasa sangat puas saat melihat kondisi mereka yang sudah terdesak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat yang sama, Yuan Jiangkong teringat akan keberadaan pusaka pedang ular perak miliknya. Di saat ia mengambil pusaka itu, Pangeran Fan Hong rupanya berusaha menjauhkan pedang itu dari Yuan Jiangkong. Alhasil, Yuan Jiangkong pun memilih untuk kembali memberitahukan semua ini pada seniornya. Melihat kepergiannya, Pangeran Fan Hong pun seketika tertawa puas. Namun Fang Han sendiri melihat kondisi spiritual Pangeran Fan Hong yang sebenarnya sedang terluka akibat menerima serangan formasi pedang dari Yuan Jiangkong. Dilihat dari kondisinya yang lemah, Fang Han merasa masih ada kesempatan untuk membunuh Pangeran Fan Hong. Sementara itu, Pangeran Fan Hong yang sejak tadi merasa puas pun turut merendahkan Senior Mo. Alhasil, Senior Mo pun langsung menjebak Pangeran Fan Hong dengan ledakan api. Namun, saat sedang berusaha mengambil pusaka cambuknya, sontak Pangeran Fan Hong pun langsung bergegas mencekik dan menghisap jiwa Senior Mo. Di sana, Fang Han pun langsung bergegas menyerang Pangeran Fan Hong. Akankah mereka semua berhasil menyelesaikan misinya di Gurun Hanhai? Untuk mengetahui kisah kelanjutan alur cerita Immortality part selanjutnya, pastikan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk notifikasi berikutnya ya.